Di saat maghrib jatuh di ufuk Ramadan, aku bersuci. Bukan hanya tubuh yang kubasuh, tetapi juga luka-luka jiwa yang lama terpendam. Air wudhu mengalir di wajahku, seolah membersihkan dosa yang melekat di umurku. Dalam hati aku berbisik, "Ya Allah, malam ini aku datang bukan membawa amal, tetapi membawa kehancuran hidup yang tak sanggup kupikul." Sejak pagi aku berpuasa, menahan lapar dunia agar hatiku ringan menujumu. Setelah sholat isya aku memadamkan semua lampu rumah, di luar dan di dalam, hingga rumah kecil itu tenggelam dalam gelap. Aku tidak ingin melihat dunia, aku hanya ingin satu cahaya, yaitu cahaya. Rumah itu sunyi, dindingnya sederhana. Udara malam masuk melalui jendela. Aku menyemprotkan parfum ke setiap ruangan, terutama di kamar sholatku. Karena aku ingin ruangan itu harum ketika aku menyebut namamu. Aku duduk dengan mata terpejam dan mulai berzikir, Allah, Allah, Allah. Nafasku masuk dan keluar perlahan. Setiap tarikan nafas terasa membawa namamu masuk ke dalam dadaku. Semakin lama aku berzikir, semakin sunyi dunia di sekitarku. Aku lupa manusia, lupa luka, lupa dunia yang pernah menghancurkan hidupku. Dan yang tersisa hanya engkau. Waktu berjalan tanpa kusadari, jam menunjukkan pukul 9 malam. Hawa dingin memenuhi ruangan. Tubuhku menggigil, bukan karena takut, tetapi karena kehadiranmu terasa begitu dekat. Tubuhku menjadi ringan, seolah beban dunia dilepaskan dari dadaku, dan pandanganku mulai memudar. Aku bangkit menuju kamar sholat. Sajadah terbentang di lantai seperti bumi yang menunggu sujud seorang hamba. Aku bersujud dan berkata dalam hati, "Ya Allah, jika hidupku telah hancur di dunia, biarlah hatiku hidup hanya untukmu." Dalam sujud itu seluruh bebanku runtuh, kesombonganku hancur, keakuanku lenyap, dan duniaku terasa hilang. Aku bangkit dari sujud dan duduk kembali di atas sajadah sambil berzikir, Allah. Tiba-tiba tubuhku bergetar hebat. Ada kekuatan bergerak dari kakiku, naik ke perut, naik ke dada, lalu menuju jantungku. Detak jantungku menjadi sangat kuat, seperti guntur di dalam dada. Getaran itu naik ke kerongkongan, lalu menuju keningku. Saat itu sesuatu terjadi. Cahaya putih seolah pecah di dalam kesadaranku, seperti langit yang terbuka. Aku tidak melihatnya dengan mata, tetapi merasakannya dengan sesuatu yang lebih dalam dari penglihatan. Lalu semuanya sunyi. Kesadaranku hilang. Aku tidak tahu siapa aku. Aku tidak tahu di mana aku berada. Yang tersisa hanya ketenangan luas tanpa batas, seperti lautan tanpa tepi. Entah berapa lama waktu berlalu,
Perlahan aku membuka mata. Aku terkejut karena aku tidak lagi berada di atas sajadah. Tubuhku terbaring beberapa meter di belakang tempat aku bersujud. Hatiku bertanya dalam kebingungan, "Ya Rob, siapa yang memindahkan aku ke sini? Dan bagaimana aku bisa sampai di belakang?" Ruangan itu terang, padahal semua lampu telah kupadamkan. Cahaya itu tidak memiliki sumber, tetapi ruangan tetap terlihat jelas. Aku memandang dinding dan bertanya dalam hati, "Aku di mana?" Karena saat itu aku merasa seolah tidak berada di bumi. Perlahan aku mengenali dinding kamar sholatku sendiri. Aku duduk dan melihat pakaian sholat yang masih kukenakan. Aku bertanya pada diriku sendiri, apakah tadi aku sholat atau berzikir? Dan zikir apa yang aku baca? Namun aku tidak ingat apapun. Tiba-tiba ruangan kembali gelap. Aku keluar dari kamar sholat. Dan pada saat itu azan subuh berkumandang dari masjid. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Mendengar azan itu hatiku pecah, air mataku mengalir tanpa bisa kutahan. Tangisan keluar dari dadaku seperti sungai yang meluap. Tubuhku terasa sangat dingin, ringan dan lemah, seperti seseorang yang baru kembali dari perjalanan jauh. Ketika aku melihat anakku, aku tidak langsung mengenalnya. Wajah itu terasa familiar, tetapi aku tidak ingat dari mana. Anakku berkata, "Wajahmu pucat seperti mayat hidup." Selama 7 hari hawa dingin itu tidak hilang dari tubuhku. Aku tidak merasa lapar. Aku tidak makan. Aku hanya minum air. Semua nikmat dunia terasa hambar. Orang-orang berkata aku stres, aku gila, aku hancur karena dunia. Mereka tidak tahu bahwa hatiku sedang tenggelam dalam samudera yang tidak mereka kenal. Hari ke-7 semuanya kembali normal, tanpa obat dan tanpa penjelasan. Aku hanya bisa berkata dalam hati, Ya Rob, apa yang engkau perlihatkan malam itu tidak mampu aku jelaskan dengan kata-kata. jika itu rahmat, aku tidak layak menerimanya. Jika itu ujian, aku tidak sanggup memahaminya. Namun setelah hari-hari itu berlalu, aku mulai memahami sesuatu. Dunia yang dulu terasa besar, kini menjadi sangat kecil di mataku. Aku kembali duduk di kamar sholat dan memandang sajadah yang menjadi saksi malam itu. Setiap kali aku mengingatnya, dadaku bergetar. Bukan karena takut, tetapi karena rindu kepadamu. Kini aku mengerti bahwa kehancuran hidup yang dulu kutangisi adalah caramu memanggilku pulang. Engkau menghancurkan dunia di tanganku agar aku berhenti menggenggamnya. Engkau meruntuhkan harapanku kepada manusia.
Agar aku hanya berharap kepadamu, Engkau mengosongkan hatiku dari segala sesuatu, agar Engkau sendiri yang mengisinya. Ya Allah, kini aku mengerti bahwa selama ini aku hidup, tetapi tidak benar-benar hidup. Aku berjalan, tetapi tidak pernah sampai. Aku berdoa, tetapi hatiku masih berpaling kepada dunia. Hingga malam itu Engkau menghancurkan semuanya. Dan ketika semuanya hancur, aku baru melihat Engkau. Bukan dengan mata, tetapi dengan hati yang Engkau hidupkan kembali. Sejak malam itu seluruh tubuhku berzikir, nafasku berzikir, detak jantungku berzikir, darahku berzikir. Allah. Setiap kali aku bersujud, aku teringat malam itu. Malam ketika Engkau menghancurkan diriku, agar aku mengenalmu. Ya Rabb, aku tidak meminta karamah dan tidak meminta keajaiban. Aku hanya memohon satu hal. Jangan Engkau kembalikan hatiku kepada dunia setelah Engkau memperlihatkan sedikit dari cahayamu. Jika suatu hari Engkau memanggilku pulang, panggillah aku ketika dahiku menempel di bumi, ketika hatiku tenggelam dalam sujud, agar ketika rohku keluar dari ragaku, nama terakhir yang keluar dari nafasku adalah namamu, Allah. Dan ketika manusia berkata, Dia telah mati, biarlah para malaikat berkata, tidak, dia hanya pulang kepada Tuhannya.